Salam sehat untuk kita semua dari Dr. Iwan, petugas intensif care Rumah Sakit Jantung Bina Waluya, dan Suster Lalita, perawat ICU Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. kali ini saya akan bercerita mengenai kematian seorang atlet di lapangan pada saat bertanding. Selain itu, kita juga mendengar beberapa kematian mendadak, kawan-kawan yang sedang berolahraga tapi terjadi kolaps. Apa sih penyebab henti jantung mendadak? Henti jantung mendadak yang paling sering adalah karena pertama serangan jantung, kedua aritmia maligna atau aritmia ganas, atau kita sebut saja gangguan irama yang ganas yang menyebabkan terjadinya henti jantung. Nah, lalu untuk kita orang awam, apa sih yang kita harus lakukan? Tentunya pertama kita harus menolong dengan segera. Berapa lama segera itu? Segera itu hanya kita punya waktu 1-4 menit supaya aliran darah ke otak tetap bisa mengalir. Nah, 4 menit itu apa saja yang kita harus lakukan? Pertolongan pada henti jantung kita sebut RJP atau resusitasi jantung paru. Ya, berikutnya saya akan peragakan bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru pada kejadian henti jantung mendadak. Baik, berikutnya saya akan jelaskan mengenai RJP, resusitasi jantung paru, atau secara awam kita sebut namanya bantuan hidup dasar. Ya, cara melakukan RJP yaitu dengan kompresi menekan bagian tengah dada dengan kedua tangan bertumpuk seperti ini dengan cepat minimal 100 sampai 120 kali per menit, ya. Lalu kompresi dilakukan sebanyak 5 siklus. Jadi dengan perbandingan kompresi 30 kali dan 2 pembantuan nafas, ya, selama 2 menit. Bantuan nafas dapat dilakukan dari mulut ke mulut, atau kalau kami melakukan di rumah sakit, kami melakukan dengan bantuan sungkup. Ya, kepala diposisikan dengan menekan dahi, lalu menarik dagu, ya kita sebut juga head tilt chin lift, lalu berikan nafas buatan dari mulut ataupun sungkup. Nah, bagaimana cara melakukan bantuan nafas dari mulut ke mulut? Nah, biasanya kita tutup area mulut pasien dengan tisu ataupun kita bawa sapu tangan ataupun kain yang tipis. Ya, seperti ini. Lalu seperti ini. Kita tarik ke belakang sedikit, kita tutup hidungnya. Lalu kita lakukan pemberian nafas buatan seperti ini. Pandangan harus melihat ke arah dada. Jadi kalau kita lakukan pemberian nafas buatan, kalau dia masuk berarti dadanya harus mengembang. Nah, setelah dilakukan BHD, kita juga harus tahu kapan sih tindakan BHD itu dihentikan. Tindakan BHD dihentikan apabila 1. Pasien sudah sadar dan bisa bernafas dengan spontan. Kedua, jika penolong kelelahan. Dan yang ketiga, jika penolong terancam keselamatannya. Nah, kalau pasien sudah sadar, apa yang harus kita lakukan? Jika pasien sudah sadar, kita akan melakukan yang namanya posisi recovery. Seperti apa? Yaitu dengan cara mengangkat tangan kanan korban ke samping kepala dan tangan kiri ditekuk di depan dada. Telapaknya memegang bahu kanan. Kaki kiri ditekuk ke kanan dan kemudian diposisikan seperti ini. Semoga dengan adanya video ini, kita semua bisa melakukan bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru apabila kita menemukan orang yang tidak sadar dengan ciri-ciri tidak respon, tidak bernafas, dan tidak ada denyut nadi. Apabila kawan-kawan berminat untuk melakukan atau melatih bantuan hidup dasar, kawan-kawan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Salam sehat dan sampai jumpa.